Penerapan Pancasila di kepemimpinan Soekarno. Kalian tahu bahwa setelah Pancasila disepakati sebagai pondasi negara Republik Indonesia, maka tiba saatnya Pancasila dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penerapan tersebut dari masa ke masa penuh dengan dinamika, seperti tercermin pada peristiwa reformasi 1998 tersebut di atas. Pemerintahan Presiden Soekarno dari tahun 1945 sampai 1966 menjadi pemerintahan pertama yang harus menerapkan Pancasila dengan berbagai tantangannya. Tantangan utama Indonesia setelah merdeka adalah menyatukan seluruh masyarakat Indonesia yang beragam dan menghadapi ancaman-ancaman terhadap kemerdekaan. Tantangan inilah yang harus dihadapi pemerintahan Presiden Soekarno. Dengan tantangan tersebut maka Presiden Soekarno mengingatkan rakyat untuk tetap berjuang, meskipun Indonesia sudah merdeka. Dalam pidato pertamanya Presiden Soekarno menyebut agar rakyat, tetaplah tenang, tinggallah tenteram, peganglah teguh-teguh disiplin, siap sedialah untuk berjuang guna kemerdekaan negeri kita dalam waktu yang maha genting ini. Dengan pidatonya tersebut proklamator ini menyiapkan rakyat untuk menghadapi tantangan yang tidak ringan dalam menerapkan Pancasila. Dinamika penerapan Pancasila semasa kepemimpinan Presiden Soekarno mencakup perbedaan pendapat sesama pemimpin bangsa serta agresi militer yang dilakukan Belanda yang belum rela Indonesia menjadi negara yang merdeka. Selain itu, di masa awal kemerdekaan juga banyak terjadi pemberontakan terhadap pemerintah pusat. Cara penerapan demokrasi juga menjadi dinamika sendiri dalam era pemerintahan Presiden Soekarno. 1. Dui Tunggal Soekarno-Hatta. Siapa yang tidak mengenal nama Soekarno dan Hatta? Ya, kalian pasti mengetahui nama yang tidak asing tersebut. Banyak nama jalan-jalan di banyak kota yang menggunakan nama tersebut, mungkin juga ada di daerah kalian nama Jalan Soekarno-Hatta. Bahkan hingga bandara internasional terbesar di Indonesia juga menggunakan nama tersebut. Soekarno dan Hatta lah yang disebut dengan istilah Dui Tunggal. Soekarno dan Hatta merupakan tokoh yang memiliki peran besar dalam perjuangan bangsa Indonesia dalam melepaskan diri dari penjajahan selama ini. Keduanya pernah sama-sama diasingkan oleh pemerintah penjajah Hindia Belanda. Bung Karno pernah dibuang ke Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sedangkan Bung Hatta pernah dibuang ke Banda Neira, Maluku. Dengan segala kelebihan masing-masing, Soekarno dan Hatta dikenal banyak pihak sebagai pasangan pemimpin yang serasi dan saling melengkapi. Dui Tunggal ini bersama-sama saat menyusun rumusan sila Pancasila di Panitia 9. Mereka pula yang mewakili bangsa Indonesia dalam pernyataan teks proklamasi, seperti yang tertera pada naskah teks proklamasi, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Ketokohan keduanya diakui para pemimpin bangsa saat itu. Soekarno adalah seorang insinyur dengan jiwa semangat nasionalis yang kuat serta dekat dengan rakyat, sedangkan Hatta adalah ahli ekonomi yang sangat mementingkan nilai-nilai demokrasi hasil pendidikannya di Eropa. Keduanya secara aklamasi diangkat sebagai presiden dan wakil presiden berdasarkan keputusan Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI. Meskipun dinilai banyak pihak sebagai pasangan pemimpin yang serasi, namun, ternyata Soekarno dan Hatta sebagai presiden dan wakil presiden memiliki cara pandang berbeda dalam memimpin Indonesia sebagai negara. Perbedaan pendapat sering terjadi antara keduanya. Puncaknya adalah saat Hatta mengeluarkan maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 3 November tahun 1945. Maklumat tersebut menekankan bahwa penerapan demokrasi berdasarkan Pancasila di Indonesia adalah perlu menggunakan banyak partai atau multipartai. Hal itu dipandang akan membuat kehidupan bernegara lebih demokratis. Padahal saat itu Presiden Soekarno berpendapat bahwa Indonesia perlu satu partai saja atau partai tunggal. Maklumat Wakil Presiden jelas bertentangan dengan pandangan Presiden. Sistem multipartai akhirnya terwujud, hingga terlaksana pemilihan umum atau pemilu 1955. Partai Nasionalis Indonesia,
PNI, yang dipimpin Soekarno memenangkan pemilu dengan 8,4 juta suara, disusul Masyumi dengan 7,9 juta suara, Nahdlatul Ulama, NU, dengan 6,9 juta suara. Setelah pemilu 1955, situasi politik malah menjadi semakin tidak stabil, hingga Hatta memilih untuk mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Tanggal 1 Desember 1956, Hatta secara resmi bukan lagi menjabat sebagai Wakil Presiden. Dengan mundurnya Hatta dari jabatannya, mengakhiri pula kisah Dwi Tunggal yang memimpin negeri ini, dan Soekarno memiliki tanggung jawab penuh atas penerapan Pancasila di Indonesia. Meskipun demikian, hubungan pribadi antar kedua pemimpin bangsa itu tetap berjalan dengan baik. 2. Agresi militer Belanda. Apakah kalian tahu bahwa Belanda kembali datang ke Indonesia untuk menguasai wilayah Indonesia? Ternyata, proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 tidak langsung membuat Indonesia lepas dari tekanan dari pihak luar. Khususnya dari tekanan Belanda yang pada saat itu masih tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Belanda berusaha menguasai kembali Indonesia secara de facto. Mengapa demikian? Karena Belanda menganggap Indonesia secara de jure atau aturan hukum internasional pada saat itu masih merupakan wilayah jajahan Belanda, sebab Jepang sudah kalah dalam Perang Dunia II. Namun, apakah rakyat Indonesia hanya diam ketika terjadi serangan-serangan yang dilakukan oleh Belanda serta sekutu? Ternyata tidak. Rakyat Indonesia pada saat itu melakukan perlawanan secara fisik guna mempertahankan kedaulatan negara Indonesia. Seperti saat pasukan Belanda yang bergabung dalam pasukan sekutu, atau tentara gabungan antar negara pimpinan Amerika Serikat dan Inggris, hendak menguasai Surabaya. Terjadi pertempuran sengit yang saat ini kita kenal sebagai Hari Pahlawan tanggal 10 November 1945. Berbagai perlawanan lain terhadap pasukan Belanda terjadi di beberapa tempat seperti perlawanan Bandung Lautan Api, Puputan Margarana di Bali, hingga pertempuran Ambarawa. Akhirnya, berbagai pertempuran di wilayah Indonesia dapat berhenti karena adanya upaya yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara mendorong dukungan dari dunia internasional atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah menuai hasil dengan adanya perjuangan secara diplomasi, dan akhirnya disepakati beberapa hal antara Indonesia dengan Belanda melalui Perundingan Linggarjati pada tahun 1946. Sayangnya, Perundingan Linggarjati dikhianati oleh pihak Belanda, dan mereka melakukan agresi militer pertama pada 21 Juli 1947. Wilayah Sumatera dan Jawa diserang oleh pasukan Belanda menggunakan persenjataan lengkap dan modern. Dengan kondisi demikian, para pemimpin terus melakukan perjuangan diplomasi mencari dukungan internasional agar mengakui kemerdekaan Indonesia, seperti melalui perjanjian Renville. Tetapi pada 19 Desember 1948, Belanda malah melakukan agresi militer kedua. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta ditangkap Belanda dan diasingkan ke Muntok, Bangka. Perlawanan terus dilakukan secara gerilya oleh Tentara Rakyat Indonesia di bawah Komando Jenderal Sudirman. Sedangkan pemerintahan dimandatkan kepada Pemerintah Darurat Republik Indonesia, PDRI, yang diketuai Syafruddin Prawiranegara. Perjuangan untuk meraih simpati dari dunia tersebut akhirnya menghasilkan beberapa perundingan yang kemudian dilakukan oleh Indonesia dengan pihak Belanda, seperti Perundingan Rumroyen pada Mei 1949 hingga Konferensi Meja Bundar atau KMB. Perundingan terakhir, yaitu KMB yang berlangsung Agustus-November 1949 merupakan perundingan yang membuat Indonesia diakui sebagai negara merdeka oleh Belanda. Perjanjian ini memiliki dampak terhadap pelaksanaan Pancasila sebagai pondasi negara Indonesia. Indonesia dipaksa untuk mengubah bentuk negara, dari negara kesatuan menjadi negara serikat. Dengan demikian, UUD NRI tahun 1945 yang di dalamnya memuat dasar negara Pancasila menjadi tidak berlaku.
Nama Indonesia sebagai negara pun berubah menjadi Negara Republik Indonesia Serikat, RIS. Syukurlah negara serikat tersebut tidak berlangsung lama. Pada Agustus 1950, atau 5 tahun setelah proklamasi kemerdekaan, semua sepakat untuk mengembalikan bentuk negara dari negara serikat yakni RIS menjadi negara kesatuan, yakni Republik Indonesia. Meskipun demikian UDNRI tahun 1945 belum dapat diberlakukan karena saat itu Indonesia masih harus menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara, UUDS. 3. Pemberontakan-pemberontakan. Dengan adanya pengakuan Belanda terhadap negara Indonesia serta berakhirnya bentuk negara serikat untuk kembali menjadi negara kesatuan tidak berarti tantangan pemerintahan Soekarno berakhir. Banyak yang masih ingat pada pidato pertama Presiden Soekarno tanggal 23 Agustus 1945, yang menyemangati rakyat untuk terus bersama-sama mewujudkan cita-cita kemerdekaan untuk mewujudkan bangsa yang adil makmur. Ternyata perjalanan untuk mewujudkan bangsa yang adil makmur tersebut penuh dengan tantangan, termasuk tantangan menyangkut bangsa Indonesia sendiri. Banyak kepentingan yang muncul di kalangan para tokoh menjadikan kehidupan politik Indonesia tidak stabil hingga terjadi pemberontakan yang bertujuan mengganti Pancasila sebagai dasar negara, hingga tindakan separatisme seperti pemberontakan Republik Maluku Selatan, RMS. Pemberontakan besar untuk mengganti dasar negara Pancasila setidaknya terjadi 2 kali. Pertama adalah pemberontakan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia, PKI, di Madiun tahun 1948. Pemberontakan tersebut merupakan salah satu upaya dari PKI untuk mengganti dasar negara berupa Pancasila menjadi komunisme. Pemberontakan tersebut berhasil ditumpas oleh tentara didukung oleh rakyat yang berkehendak mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Selain itu, terjadi pula pemberontakan yang ingin mendirikan negara sendiri, yaitu dilakukan oleh Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, DITII, di beberapa daerah, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Aceh. Pemberontakan ini berlatar kekecewaan sebagian kalangan Islam yang dipimpin oleh Kartosoewirjo atas pemerintah pusat dikarenakan penandatangan perjanjian Renville yang dianggap melecehkan harkat dan martabat para pejuang kemerdekaan. Pemberontakan ini berakhir setelah Kartosoewirjo ditangkap pada tahun 1962. Munculnya kekecewaan terhadap berbagai kebijakan pemerintah pusat juga menjadi pemicu timbulnya pemberontakan. Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, PRRI, dan pemberontakan semesta atau Permesta, di Sumatera dan Sulawesi merupakan pemberontakan akibat kekecewaan beberapa pihak terhadap kepemimpinan Soekarno yang dianggap kurang memerhatikan daerah. Pemberontakan tersebut dapat diakhiri melalui operasi militer dengan korban jiwa yang sangat besar. Pemerintahan Soekarno sukses mengatasi tantangan berupa berbagai pemberontakan tersebut. Berbagai separatisme yang dapat membuat Indonesia terpecah belah dapat diatasi. Pancasila sebagai dasar negara dapat tetap berdiri tegak sebagaimana saat negara Indonesia dibangun pada tahun 1945. 4. Demokrasi terpimpin. Mempertahankan kemerdekaan khususnya secara fisik telah berhasil dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Tantangan yang lebih berat adalah mengisi kemerdekaan dengan menerapkan berbagai kebijakan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut antara lain dilakukan dengan pemilu di tahun 1955 untuk memilih Dewan Konstituante serta Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, sebagai bentuk penafsiran dari sila keempat Pancasila. Setelah pemilu, kondisi politik malah menjadi tidak stabil. Apalagi kemudian Hatta mundur sebagai wakil presiden. Soekarno lalu mengambil keputusan dengan memberlakukan demokrasi terpimpin yang ditandai dengan adanya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dekrit Presiden sendiri berisi keputusan yang diambil langsung oleh Presiden Soekarno, yaitu A. Membubarkan Dewan Konstituante.
B. Tidak berlakunya WUD sementara, WUDS, 1950. C. Kembali ke UUD NRI tahun 1945. D. Dibentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, MPRS, dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara, DPAS. Keputusan untuk menerapkan demokrasi terpimpin tersebut malah menimbulkan kritik terhadap bentuk penerapan Pancasila yang semestinya. Pembubaran konstituante atau DPR dinilai sebagai penyimpangan terhadap nilai Pancasila. Apalagi Presiden Soekarno juga mendorong kerja sama politik kalangan nasionalis agama komunis yang disingkat Nasakom. Padahal komunis jelas-jelas berseberangan dengan Pancasila dan telah melakukan pemberontakan PKI 1948. Situasi politik menjadi semakin tidak stabil, yang berpengaruh pada kondisi perekonomian yang semakin memburuk. Cita-cita kemerdekaan untuk mewujudkan masyarakat yang adil makmur sesuai sila kelima Pancasila makin jauh dari terwujud. Meskipun demikian, pada situasi sulit tersebut, pemerintahan Presiden Soekarno malah berhasil mewujudkan bagian dari sila ketiga Pancasila berupa Persatuan Indonesia. Pemerintahan Soekarno berhasil merebut Papua yang dulu disebut Irian Barat yang masih dikuasai Belanda untuk sepenuhnya menjadi bagian dari wilayah Indonesia pada tahun 1963. Namun 2 tahun kemudian, pada tanggal 30 September 1965, terjadi tragedi pembunuhan terhadap para jenderal dalam peristiwa G30S yang didukung PKI. Pancasila menjadi terancam, karena bila PKI berkuasa tentu Pancasila diganti dengan komunisme. Dengan dukungan rakyat, militer lalu menumpas PKI. Presiden Soekarno memberikan mandat kepada Soeharto sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat untuk melakukan pengamanan jalannya pemerintahan, melalui surat perintah tanggal 11 Maret 1966 yang disingkat Supersemar, Surat Perintah 11 Maret. Selanjutnya Presiden Soekarno menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, MPRS, namun ditolak. Pada tanggal 7 Maret 1967, MPRS memberhentikan Soekarno sebagai presiden hingga berakhirlah kepemimpinan yang telah berlangsung selama lebih dari 20 tahun. Selama masa itu, pemerintahan Soekarno berhasil mengatasi tantangan besar untuk menyatukan seluruh wilayah Indonesia dan mendapat pengakuan dari internasional atas kedaulatan negara Indonesia.